Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara segenap sidang jemaat Tuhan. Apa kabar? Semoga kita baik-baik saja, tetap bersuka cita meskipun mungkin banyak hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan terjadi dalam hidup kita. Hubungan kita terganggu satu dengan yang lain. Kita mengalami gesekan-gesekan yang membuat juga perasaan hati dan pikiran itu tidak tenang. Sebagai manusia kita tidak luput dari berbagai macam kelemahan dan kekurangan lewat kata dan perbuatan. Terkadang hubungan kita bisa menjadi tidak baik. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita tetap diberikan amanat agar supaya hidup kita bisa kita jalani dengan baik, menyatakan kasih dalam relasi kita, sehingga kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ketentraman boleh kita nikmati dan kita rasakan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik setia, memelihara hidup kami, memperkenankan, mengizinkan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan sampai pada saat ini. Malam hari ini kami berkumpul bersama, ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berharap Tuhan kuatkan kami agar firman-Mu mengajar dan mendidik kami menjalani hidup ini, supaya hidup kami semakin lebih berkualitas di dalam keseharian hidup kami. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, berfirman-Lah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan, Tuhan menolong kita firman-Nya dalam sorotan tema hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai. Nah,
Kita pasti sangat mendambakan kehidupan yang penuh kesejukan, keteduhan. Kita mendambakan hidup yang penuh dengan ketenangan. Kita mendambakan hidup yang penuh dengan kedamaian, di mana tidak ada perselisihan, di mana di dalamnya tidak ada orang yang berbantah-bantahan, di mana di dalamnya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Hidup harmonis, penuh dengan sukacita dan ketentraman. Dan idealnya kehidupan seperti itu pastilah sangat menyenangkan. Ingin rasanya menikmati hidup seperti itu. Tetapi tetap saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ketentraman terkadang terganggu. Hubungan yang baik bisa rusak dan menjadi permusuhan karena ada saja hal yang bisa mencederai hubungan yang baik itu. Kedamaian bisa berubah menjadi situasi yang penuh dengan kekacauan, sehingga membuat hidup kita tidak tenang lagi. Faktanya itu bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Faktanya itu bisa terjadi dalam relasi kita dengan sesama kita di sekitar kita. Dan faktanya hal-hal itu juga bisa terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat. Dan banyak jemaat yang pecah karena perseteruan. Banyak jemaat yang pecah, gereja yang pecah karena percederaan. Banyak gereja yang terpecah-pecah karena ketidakharmonisan. Tidak sehati sepikir lagi. Ya, tidak lagi saling merasa saling memiliki, tidak lagi merasa sama-sama punya tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini menceritakan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang berada di Filipi. Mereka mampu menyatakan hidup yang penuh dengan kasih, saling tolong menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan mampu memperlihatkan nilai-nilai Injil, nilai-nilai keselamatan dalam cara dan sikap hidup mereka. Ya, mereka tetap sehati sepikir, mereka saling bahu membahu satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Yang berkekurangan pun ditolong. Yang berada di dalam kesulitan tidak dibiarkan. Yang berada di dalam kesusahan juga tidak dibiarkan. Yang berada di dalam permasalahan dan pergumulan, mereka berusaha untuk sekuat tenaga mereka, semampu mereka untuk memberikan sukacita, menolong sesama mereka. Dan itu yang dirasakan oleh Paulus ketika ia menderita, ketika ia mengalami kesulitan, ketika ia mengalami pergumulan, bahkan ketika ia sedang dipenjara. Orang Filipi dengan kasihnya bersama-sama membantu Paulus. Maka Paulus mengingatkan dalam bacaan kita, tetaplah sehati sepikir, tetaplah satu jiwa, satu tujuan, sehati dalam kasih, sehati sepikir selalu.
Ini kuncinya. Kenapa mereka bisa berbuat baik? Kenapa mereka bisa memperhatikan satu dengan yang lain? Karena mereka sehati sepikir. Tetap merasa saling memiliki satu dengan yang lain. Mereka melakukan itu tidak cari nama. Mereka tidak berbantah-bantahan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat dalam teks bacaan kita, kehidupan mereka begitu sangat luar biasa. Kuncinya adalah ternyata keteladanan Kristus, kerendahan hati. Mereka sama-sama merendahkan hati. Tidak ada yang menonjolkan dirinya. Gambaran kehidupan jemaat yang begitu sangat harmonis, begitu sangat tenang, teduh, penuh dengan kesejukan, kedamaian. Ternyata orang-orang yang hidup dalam situasi seperti itu, dalam kenyataan seperti itu, dalam keadaan seperti itu, mampu melakukan hal-hal yang spektakuler. Apapun bisa kita lakukan ketika kita hidup damai, ketika hidup tentram, ketika kita sehati sepikir, ketika kita merasa saling memiliki. Yang berat sekalipun dapat kita hadapi. Perkara-perkara besar dapat kita laksanakan. Ternyata benar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kesatuan di dalam tubuh Kristus kuncinya adalah mau merendahkan diri. Dengan contoh Kristus yang adalah Tuhan dan Raja, yang datang merendahkan diri sama seperti manusia. Merendahkan diri adalah kunci. Ini tema mingguan kita minggu ini. Ya, merendahkan diri. Dengan cara seperti itu, dengan dalam keteladanan Kristus seperti itu, kita bisa saling memahami. Kita bisa sehati sepikir. Kita bisa satu jiwa. Kita bisa satu tujuan. Walaupun faktanya kita berbeda pikiran, kita berbeda karakter, kita berbeda sifat. Tetapi dalam keteladanan Kristus kita bisa menanggalkan semuanya itu dan bisa menghargai satu dengan yang lain, dan lebih lagi kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang juga mensukacitakan bagi orang lain. Hiduplah dengan rukun dan damai. Dan pasti perkara-perkara surgawi bisa kita nyatakan dalam kebersamaan kita, dalam komunitas kita, apakah di dalam keluarga, di dalam komunitas di tempat kita di mana kita berada, juga di dalam komunitas kita, dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Terpujilah Kristus, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, rahmat-Mu, kasih-Mu sungguh luar biasa. Firman-Mu sedang Kau perdengarkan, mampukan kami menyatakannya. Mencontoh keteladanan Kristus, mengaminkan dalam kehidupan bersama, sambil terus mengerjakan perkara-perkara sorgawi dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami pun boleh berjalan dengan baik. Kami adalah manusia yang terkadang terjebak dalam egoisme kami,
Kiranya mampukan kami untuk menanggalkan semua itu, hingga kami boleh berbagi kasih, menyatakan kebenaran firman Tuhan yang menyejukkan bagi kehidupan orang lain. Perlengkapi kami selalu. Kami berdoa, hidup kami seterusnya Tuhan lindungi. Jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka, anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan dan pendidikan, jemaat-Mu dalam usaha dan perjuangan-perjuangan mereka, Tuhan pasti buka jalan. Terutama juga dalam situasi yang sulit saat ini, dalam penyebaran penyakit COVID-19, virus COVID-19. Tuhan tolong kami. Kami terus berseru. Kami yakin dan percaya cara dan kehendak Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga semuanya boleh berlalu dengan baik. Penyebaran COVID-19 boleh berhenti dan kami boleh menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya lagi. Kami percaya Tuhan sangat menyayangi dan mengasihi kami. Terima pelayanan kami dan berkati semua umat-Mu di rumah dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan yang juga boleh menikmati firman-Mu Tuhan malam hari ini, Tuhan berkati di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan melindungi kami malam hari ini. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.